Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari materi reaksi fisi. Anggota dari kelompok kami itu yang pertama ada Devi Alfia, Imran Nurjaman, Lutfi Siti Nurfajriyah, Raji Muhammad Fajar, Reja Hijriansah, Rima Sonaya, dan saya sendiri Fania Hardianti Putri. Pembahasan yang akan kami bahas ini, yang pertama ada pengertian reaksi fisi nuklir, proses pemisahan inti, kelebihan reaksi fisi, kekurangan reaksi fisi, serta sistem untuk mengambil energi fisi dari teras reaktor. Materi yang pertama ada pengertian reaksi fisi. Nah, sesaat sebelum Perang Dunia Kedua, itu beberapa kelompok ilmuwan mempelajari mengenai hasil reaksi yang diperoleh jika uranium ditembak dengan neutron. Otto Hahn dan Strassman berhasil mengisolasi suatu senyawa unsur golongan 2A yang diperoleh dari penembakan uranium dengan neutron. Nah, mereka ini menemukan bahwasannya uranium ditembak dengan neutron akan menghasilkan beberapa unsur menengah yang bersifat radioaktif. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi fisi atau reaksi pembelahan inti. Nah, fisi nuklir sendiri itu merupakan suatu proses pembelahan inti berat menjadi 2 atau lebih inti yang lebih ringan dengan melepaskan suatu energi. Nah, reaksi fisi merupakan salah satu reaksi nuklir yang paling praktis. Umumnya pembentukan nukleus gabungan ketika nukleus dengan A lebih dari 230 menyerap neutron yang datang. Nah, beberapa nukleus gabungan kemudian akan terpecah menjadi 2 atau lebih potongan inti bermassa sedang dan neutron-neutron tambahan. Nah, bentuk umum dari reaksi fisi inti ini dapat dilihat sendiri ya pada PPT. Untuk reaksi di atas, rata-rata jumlah neutron yang dilepaskan dalam suatu fisi menurut eksperimen adalah sekitar 2,5. Nah, angka yang dihasilkan dari suatu rata-rata yang diambil alih oleh seluruh reaksi. Boleh next. Nah, untuk pembahasan proses pemisahan inti akan dijelaskan oleh Reja. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan atau menyampaikan materi. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pemisahan inti. Nah, tadi sebelumnya telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa proses pemisahan inti atau reaksi fisi nuklir itu adalah proses di mana suatu nukleus suatu atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau nuklei yang lebih ringan. Nah, seringkali menghasilkan foton dan neutron yang dilepaskan. Nah, foton dan neutron yang dilepaskan ini terlepas dalam bentuk sinar gamma, sambil melepaskan energi yang sangat besar. Kemudian, dua nuklei yang terpecah ukurannya akan sebanding dengan rasio massa, sekitar 3:2 untuk isotop fisil. Nah, isotop fisil itu sendiri adalah suatu isotop unsur yang dapat melakukan reaksi fisi. Kemudian selanjutnya, nah, contoh reaksi fisi dapat dilihat pada inti atom uranium 235 yang ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom barium 139 dan kripton 95 disertai dengan dua neutron yang memiliki energi yang sangat tinggi. Boleh di next. Nah, besarnya energi yang dihasilkan dalam reaksi fisi ini kira-kira 200 mega elektron volt. Dalam reaksi fisi, neutron yang ditembak akan memecah inti atom berat menjadi dua inti atom yang lebih ringan dan menghasilkan dua neutron baru. Neutron yang dihasilkan kemudian akan menumbuk inti atom berat yang lain, sehingga akan menimbulkan reaksi fisi yang lain juga. Nah, hal ini akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga semakin banyak reaksi fisi yang dihasilkan, dan dalam sekejap timbul energi yang sangat besar. Peristiwa ini disebut sebagai reaksi fisi berantai. Nah, reaksi fisi berantai yang terkendali akan menimbulkan energi yang sangat besar sehingga dapat membahayakan manusia. Untuk mengendalikan besarnya energi yang dihasilkan selama proses pembelahan inti atau reaksi fisi ini, digunakan reaktor nuklir. Pada umumnya, reaktor nuklir bekerja dengan cara menangkap atau menyerap neutron. Unsur yang mampu menangkap neutron tanpa mengemisikannya kembali umumnya adalah logam, kadmium, atau boron.
Pengaturan populasi neutron yang mengadakan reaksi fisi ini dikendalikan oleh batang pengendali yang terbuat dari logam kadmium atau boron. Nah, di sini ada contoh soal dalam menentukan jumlah energi yang dibebaskan dalam proses fisi nuklir. Contoh soalnya yaitu hitung jumlah energi yang dihasilkan dari 1 kg uranium 235. Nah, dapat terlihat dari sini persamaan reaksi dari uranium yang ditembaki oleh neutron menghasilkan barium 56, niobium 41, dan 5 neutron, serta menghasilkan 5 elektron. Nah, pertama-tama, apa sih yang diketahui dari soal tersebut? Ya, kita ketahui bahwa massa dari masing-masing unsur tersebut dalam satuan SMA. Pertama, massa uranium 235 adalah 235,0439 SMA, dan massa yang lainnya dapat teman-teman lihat di PPT ya. Nah, pertama, langkah yang harus ditempuh adalah menghitung jumlah dari perubahan massa yang dihasilkan dari proses reaksi inti tersebut. Nah, pertama-tama kita harus menghitung perubahan massa atau delta M dari massa reaktan dikurangi massa produk. Nah, massa reaktan adalah massa uranium 235 ditambah massa 1 neutron. Nah, telah diketahui bahwa massa uranium 235 adalah 235,0439 SMA dan massa 1 neutron adalah sebanding dengan 1,0087 SMA. Didapat massa reaktan adalah 236,0529 SMA. Kemudian massa produk, massa barium 138 ditambah massa niobium 93 ditambah 5 massa elektron dan 5 massa neutron. Nah, tinggal dikalikan dan dijumlahkan, didapat hasil 235,857945 SMA. Boleh di next. Kemudian, untuk mengetahui perubahan massa yang dihasilkan, tinggal dikurangi massa produk dikurangi massa reaktan. Didapat hasil defek massa yaitu 0,1947 SMA. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa energi yang dilepaskan atau yang dipancarkan itu akan memiliki kekal, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dihasilkan, melainkan akan diubah dalam bentuk energi yang lain sesuai dengan persamaan Einstein. Nah, di sini untuk menghitung energi yang dihasilkan, E sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Nah, didapatkan tadi hasil dari perubahan massa yaitu sekitar 0,1947 SMA dikali 931,5 mega elektron volt. Didapat 181,363 mega elektron volt per SMA. Nah, itu didapat untuk 1 atom uranium, yaitu tinggal dibagi massa energi yang dihasilkan dibagi dengan massa dari uranium, yaitu 181,363 dibagi 235,0439. Didapat hasil untuk 1 atom uranium, energi yang dipancarkan adalah 0,7716 mega elektron volt per SMA. Nah, itu tuh baru untuk 1 atom uranium. Nah, bagaimana untuk 1 kilogram uranium dari soal? Nah, kan 1 SMA ini setara dengan 1,66 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Atau dapat dikonversi menjadi bentuk lain, 1 kg uranium sama dengan 1 per 1,66 kali 10 pangkat 27. Dikali ini energi yang dipancarkan dari 1 atom uranium yaitu 0,7716. Nah, didapat hasil energi yang dipancarkan adalah 4,648 dikali 10 pangkat 26 mega elektron volt. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Reja sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, mengenai materi kelebihan reaksi fisi, akan dijelaskan oleh Rima. Kepadanya saya persilakan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator.
Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan reaksi fisi. Nah, yang pertama yaitu reaksi fisi ini akan relatif mudah terjadi karena tidak memerlukan suhu yang tinggi dan juga hanya sedikit membutuhkan energi untuk dapat terjadi. Nah, energi ini biasanya digunakan untuk dapat mempercepat partikel yang akan ditembakkan. Kemudian yang kedua, reaksi fisi ini termasuk ke dalam reaksi nuklir gitu, yang mana reaksi nuklir itu merupakan reaksi yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan karbon atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian energi nuklir fisi ini dapat menghasilkan dengan energi sebesar 200 MeV. Salah satu reaksi fisi ini adalah reaksi antara uranium dan neutron. Nah, dapat dilihat masa reaktan dan masa produknya itu memiliki perbandingan yang cukup beda gitu. Nah, dengan perbedaan ini, maka kemudian energi dari yang dihasilkan oleh reaksi fisi ini dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Nah, selanjutnya, neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian. Kemudian, produk dari radioisotopnya dapat bermanfaat di bidang medis dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir, reaksi fisi ini dapat digunakan sebagai senjata dalam bentuk bom karena reaksi fisi dapat membentuk reaksi berantai yang tak terkendali, sehingga dapat memiliki daya potensi ledak yang sangat besar. Oleh karena itu, reaksi fisi ini dapat digunakan untuk senjata dalam bentuk bom. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rima sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya mengenai pembahasan kekurangan reaksi fisi akan dijelaskan oleh Devi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Devi akan menjelaskan mengenai kekurangan fisi nuklir. Yang pertama itu, limbah yang dihasilkan mengandung unsur yang tidak stabil. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga sangat sulit untuk menyimpan elemen radioaktif dalam jangka waktu lama. Yang kedua yaitu neutron yang dihasilkan bergerak cepat dengan energi kinetik sekitar beberapa mega elektron volt. Neutron dengan energi yang terlampau tinggi memiliki probabilitas yang rendah untuk merangsang proses terjadinya fisi baru. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan memberi moderator untuk memperlambat atau mengurangi energi kinetik neutron karena berbenturan dengan atom-atom moderator. Yang ketiga yaitu neutron dapat hilang. Neutron hilang dapat disebabkan karena lolos dari permukaan reaktor, diserap moderator dan diserap oleh uranium-238. Pelolosan dari permukaan reaktor dapat diminimumkan dengan membuat teras reaktor sebesar mungkin sehingga nisbah permukaan terhadap volume kecil. Kemudian yang keempat yaitu satu-satunya inti yang secara alamiah baik secara reaksi fisi adalah uranium-235. Tetapi dari batuan uranium di alam jumlahnya hanya 0,7% isotop uranium-235, sedangkan sisanya adalah uranium-238 dengan jumlahnya yaitu 99,3%. Kemudian yang kelima yaitu energi yang dihasilkan menghasilkan panas yang berlebih yang dapat merusak teras reaktor sehingga memerlukan pendingin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Devi sebagai pemateri keempat. Selanjutnya mengenai reaktor fisi nuklir akan dijelaskan oleh Razi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelum kita membahas sistem untuk mengambil energi dari teras reaktor nuklir, kita membahas dulu reaktor fisi nuklir. Reaktor atom atau yang sering disebut juga reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi inti yang menghasilkan radiasi buatan berupa zat radioaktif. Terdapat dua jenis reaktor nuklir. Yang pertama yaitu reaktor fusi dan yang kedua reaktor fisi. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas reaktor fisi nuklir. Reaktor fisi nuklir, masih slide sebelumnya. Reaktor fisi nuklir memanfaatkan reaksi fisi inti atau nuclear fission, yaitu suatu reaksi inti berat dengan nomor atom yang lebih dari 200 membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Reaktor fisi nuklir ini
menghasilkan energi yang sangat efisien. Sebagai contoh, 1 gram per inti dapat melepaskan energi sebesar 1 megawatt. Ini jika dibandingkan dengan batu bara, maka akan memerlukan batu bara sebanyak 2,6 ton. Oke, next slide. Nah, terdapat beberapa reaktor fisi nuklir yang secara paling sederhana ya. Yang pertama yaitu bahan bakar reaktor. Bahan bakar reaktor nuklir merupakan bahan yang akan menyebabkan suatu reaksi fisi berantai berlangsung sendiri. Sebagai sumber nuklir, contohnya yaitu uranium 235, uranium 233, grutanium 29 dan grutanium 239. Nah, untuk uranium 235 ini terdapat di alam dengan perbandingan 1:40, sedangkan yang lainnya saya sebutkan itu harus dihasilkan secara buatan. Yang kedua yaitu teras reaktor. Nah, di dalam teras reaktor ini terdapat elemen bahan bakar yang membungkus bahan bakar, yaitu bahan uranium tadi. Yang selanjutnya yaitu moderator. Moderator adalah komponen reaktor yang berfungsi untuk menurunkan energi neutron cepat menjadi energi reaktor normal, yaitu berkisar antara 0,2 sampai 0,4 eV. Agar dapat bereaksi dengan bahan-bahan nuklir, moderator ini juga berfungsi sebagai pendingin primer. Bahan yang digunakan untuk moderator ini yang baik yaitu adalah harus sebagian besar energi neutron cepat tersebut dalam setiap tumbukan dan memiliki kemampuan yang kecil untuk menyerap neutron, serta memiliki kemampuan yang besar untuk menghamburkan neutron. Salah satu bahan yang cocok yaitu adalah air ringan H2O, grafit, air berat B2O, dan berium. Yang selanjutnya yaitu batang kendali. Batang kendali ini merupakan komponen reaktor yang berfungsi sebagai pengatur jumlah neutron yang bereaksi dalam bahan bakar. Kemudian yang selanjutnya yaitu perisai atau shielding, yaitu berfungsi sebagai penahan radiasi hasil fisi bahan agar tidak menyebar pada lingkungan. Karena kita ketahui bahwa radiasi dari fisi nuklir ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pemindah panas. Pemindah panas ini berfungsi untuk memindahkan panas dari pendingin primer ke pendingin sekunder dengan pompa pemindah gas. Dan yang terakhir yaitu pendingin sekunder. Pendingin ini juga sebagai pembantu dari pendingin primer dan dapat dimanfaatkan juga sebagai generator uap yang selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu sistem untuk mengambil energi fisi dari teras reaktor. Sebagian besar energi yang dibebaskan dalam fisi diperoleh dari inti-inti pecahan fisi. Dan inti yang agak berat tersebut bertumbukan dengan unsur bahan bakar dalam reaktor, melepaskan energi kinetiknya. Energi yang hilang tersebut berubah menjadi energi panas dalam unsur bahan bakar dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya, seperti untuk menggerakkan generator listrik. Namun, panas ini harus pula dihilangkan demi alasan keamanan. Karena begitu, banyak yang dihasilkan sehingga dapat meleburkan teras reaktor sendiri dan menimbulkan bencana. Oleh karena alasan ini, usaha dilakukan untuk merancang pendingin darurat guna mencegah teras melebur seandainya panas tidak hilang secara benar. Sekarang sudah ada 3 prinsip yang digunakan dalam reaktor dan teras reaktor. Yang pertama yaitu reaktor air didih. Reaktor air didih ini air dialirkan mengelilingi teras reaktor. Panas teras mengubah air menjadi uap dan kemudian digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik seperti yang terdapat pada gambar. Jadi turbin digerakkan menggunakan uap dari panas
air yang dihasilkan oleh teras reaktor. Kelemahan dari reaktor air mendidih ini yaitu jika pipa pada teras reaktor bocor, maka akan menyebabkan air menjadi radioaktif, sehingga kebocoran pipa dekat turbin dapat menimbulkan bencana karena tersebarnya bahan radioaktif tersebut. Yang kedua, yaitu sistem reaktor air tekan. Pada sistem ini, panas diambil melalui proses 2 tahap, yaitu air yang dialirkan mengelilingi teras diberi tekanan agar tidak menjadi uap. Air ini kemudian memanasi sistem air kedua yang melepaskan uapnya ke turbin. Karena tidak pernah memasuki teras uap, sehingga air yang kedua ini tidak bersifat radioaktif dan menjadi lebih aman jika terjadi kebocoran pada sistem yang kedua ini. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu kapasitas air yang kecil sehingga tidak efisien dalam pengambilan panas dari teras reaktor. Dapat dilihat mekanismenya pada gambar di sebelah kanan. Uap yang tercipta dari air yang kedua ini menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Yang ketiga yaitu reaktor logam cair. Reaktor ini sebetulnya sama sistemnya dengan reaktor air, hanya saja air pada pipa pertama diganti dengan natrium cair. Natrium cair ini digunakan karena titik didihnya berada di atas titik didih operasi, sehingga tidak memerlukan tekanan besar untuk mempertahankan dalam wujud cair, dan Na cair lebih baik dalam mengambil panas dari teras reaktor jika dibandingkan dengan air yang diberi tekanan. Reaktor logam cair ini merupakan reaktor yang lebih baru ditemukan daripada reaktor air yang sebelumnya digunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Razi sebagai pemateri kelima sekaligus menutup pematerian pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.